memprediksi ini ada dua. Memprediksi nilai variabel dependent kalau variabel independen diketahui. Ya. Nah, kemudian selain menaksir nilai variabel dependent kalau variabel independennya diketahui, itu juga bisa menaksir kemungkinan terjadinya variabel dependent. Nah, ini hal ini mungkin saya berdasarkan pengalaman yang saya ikuti selama ini itu katakanlah kalau tidak bisa atau tidak boleh dikatakan belum pernah ada, itu saya sendiri secara pribadi itu belum pernah menemui mahasiswa yang menulis skripsi atau tesis itu menggunakan model regresi logistik biner. Artinya apa? Artinya variabel dependennya itu berupa variabel kategori 0 dan 1. Nah, ini kalau yang digunakan itu variabel logistik biner, itu bukan memprediksi nilai variabel dependent. Fungsi dari regresi itu lebih pada memprediksi probabilitas atau kemungkinan terjadinya variabel dependent. Dan nanti akan kita lihat ya. Akan kita lihat. Nah, kita tahu kalau model matematisnya seperti ini, yang di sebelah kanan, ruas kanan, X1, X2, X3 di dalam fungsi itu merupakan variabel independen, sedangkan yang dipengaruhi itu variabel dependen. Baik, sebelum saya belum kita masuk ke contoh untuk membaca hasil, saya ingin memperlihatkan dulu kepada saudara hal teknis ya. Tapi ini sangat penting. Tadi saya sudah di awal sudah menyampaikan kalau data yang diolah oleh atau dengan menggunakan program aplikasi apapun itu harus data yang baik, benar. Ya. Oleh karena itu, saya berpendapat data-data yang akan diolah itu lebih baik kalau disimpan lebih dulu. Ya, data awal, data yang akan diolah itu disimpan lebih dulu di dalam program aplikasi Excel. Baru nanti setelah fix, bagus, itu dipindahkan ke program aplikasi yang lain. Ya SPSS, ya Amos, ya PLS, ya, kemudian Evius, mungkin masih ada yang lain lagi, itu lebih baik. Nah, saya ingin menunjukkan kepada saudara bagaimana mencoba melihat memasukkan data dari Excel ke ini, ke SPSS. Misalnya saya mempunyai data ini. Data ini, sebentar ya, saya lupa belum. Perusahaan PKP dan non PKP pun tetap sama ya, uangnya sama. Nah, ini adalah data Excel. Data Excel yang akan kita pindahkan ke data SPSS. Ya, caranya mudah. Di blok datanya ini datanya ya, bukan masuk variabelnya. Di blok datanya ini ada 100 data. Di blok, klik kanan, copy atau Ctrl C juga boleh setelah di blok. Nah, kemudian setelah itu kita buka ini, bentar ya, sebentar. Kita buka SPSS. Nah, kita buka SPSS.
Saudara klik SPSS langsung muncul ini ya. Saudara klik, kalau di komputer saudara ada program aplikasi SPSS, saudara klik ini. Nah, kemudian di ujung kiri atas saudara letakkan kursor saudara. Terus setelah itu Ctrl C. Duh, kok tidak muncul? Bentar, ini ada masalah apa ini? Ada masalah ini. Nah, sebentar. Ada. Sebentar. Semoga sekarang bisa. Loh. Nah, kita sudah memindahkan data dari Excel. Sekali lagi, kenapa kok ini dilalui? Sekali lagi, kenapa kok ini dilalui? Saudara, kalau melakukan penelitian itu membutuhkan data. Data itu bisa primer, bisa sekunder. Data primer itu kalau diolah lebih mudah diolah dengan Excel dulu. Ya, data primer yang masing-masing variabel itu diformat atau dibuat strukturnya dari berbagai macam atau beberapa identitas atau beberapa pertanyaan, pernyataan itu lebih mudah diolah dengan Excel lebih dulu. Sama kalau saudara membayangkan seperti waktu teman-teman membuat tesis atau disertasi, data itu kemungkinan banyak dan berbagai bentuk, ya mungkin data itu diambil dari PDF, mungkin diambil dari Word, mungkin tanda bacanya pemisah desimal bukan koma tapi titik, dan seterusnya itu harus disesuaikan dulu. Nah, ini lebih mudah kalau diproses dengan Excel. Maka saya menyarankan, sekali lagi, data awal dari penelitian saudara, baik itu skripsi, tesis, apalagi disertasi yang datanya mungkin rumit-rumit dan banyak variabelnya, itu diproses dengan Excel lebih dulu. Nah, setelah di Excel mau dipindahkan ke SPSS, caranya seperti tadi itu. Data yang di Excel di-download, di-copy, terus dipindahkan di sini. Nah, setelah itu, saudara bisa ngisi nama variabelnya. Ya, terserah. Mau saudara isi namanya ini, misalkan tadi apa? X1. Di sini tadi, saudara silakan yang lain-lain. Kalau numerik, hampir pasti semuanya numerik ya. Kemudian ini X2. Kemudian ini misalkan X3. Kemudian ini misalkan Y. Nah, misalnya. Nah, sudah. Sekarang ada, nah inilah data yang sudah merupakan data SPSS. Nah, setelah data dipindahkan dari Excel ke SPSS, saudara sudah bisa membuat analisis regresi, misalkan X1, X2, X3, ini misalkan variabel dummy, itu ditentukan sebagai variabel independen, kemudian Y-nya sebagai variabel dependen. Ya, ini saya tunjukkan sekilas cara memprosesnya. Ya, regression, linear,
Ya. Kemudian mana yang variabel dependen kita bawa ke sana. Mana yang variabel independen kita bawa ke sana. Ya. Kemudian saudara bisa mengolah sesuai dengan kebutuhan, mana yang mau diaktifkan silahkan, dipilih sendiri. Nah, kalau sudah cukup ya oke. Nah. Outputnya nggak ada sebentar, kok outputnya bisa tidak ada ya. Nah, ini outputnya. Nah, setelah outputnya keluar, saudara bisa membuat analisis regresi seperti biasa. Seperti biasa. Ya. Apakah proses pengolahan data ini bisa saudara Bapak Ibu ikuti? Halo? Halo? Enggak muncul di share screen, Pak. Oh, share screen yang muncul apa ya? Yang muncul cuman tabel yang tadi dari kesalahan itu, Pak. Dari kesalahan, waduh. Yang hasilnya yang Bapak buat itu belum muncul di share. Apakah ini yang muncul? Data di SPSS? Belum Ya? muncul, Pak. Sebentar saya bentar. Lain lagi. Oke. Oke, saya tak. Nah, ini sekarang saya ada banyak sekali. Bentar ya. X1. Ya. Oke, sekarang muncul data SPSS X1, X2, X3Y. Sudah, Pak. Oke. Nah, kembali saya tunjukkan sepintas kita sudah kenal ini, analyze, regression, kemudian linear, kemudian saudara masukkan variabel dependen yang mana? Sorry, saya salah. Variabel dependen, variabel independen, dan seterusnya. Saudara bisa pilih mana menu yang mau diproses. Ini pilih, silahkan. Kalau sudah continue, kalau sudah selesai, klik OK. Loh, saya salah mencet. Kok tidak keluar. Regression, linear, ini OK. Nah, ini hasil hitungan seperti ini dengan SPSS. Nanti kita analisis. Ya, kita analisis sesuai dengan kebutuhan. Biasanya yang pertama adalah uji model. Nah, kita buat analisis tapi dengan printout yang lain ya.
kita buat analisis dengan printout yang lain. Nah, ini contoh regresi berganda. Misalkan variabel independennya adalah ROE, GS, div, variabel dependennya adalah SP. Nah, saudara, kita mengenal ini namanya hipotesis penelitian. Ini penting, sangat-sangat penting. Analisis tidak ada artinya kalau hipotesisnya itu membuatnya keliru. Nah, kita tahu kalau dasar untuk membangun suatu hipotesis itu adalah konsep teori dan penelitian terdahulu. Itu maaf ya ini ya, itu dari S1 sampai dengan S2. Kalau dulu saya mendapatkan informasi dari guru saya. Nah, setelah S3 tidak cukup kalau hanya dua hal itu. Teori dan penelitian terdahulu, tetapi harus ada tambahan plusnya. Kontribusi dari peneliti mahasiswa untuk membangun satu hipotesis, yaitu logika. Dari berbagai macam pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti, lalu logikanya dimasukkan untuk membangun hipotesis. Nah, saudara-saudara, saya ingin pada kesempatan ini ingin menunjukkan bahwa di belakang kata berpengaruh itu ada kata positif. Mungkin juga ada kata negatif kalau variabel independennya berpengaruh negatif. Nah, ini nanti penting karena apa? Karena tanpa kata positif atau negatif di belakangnya, kita kenal dengan uji dua sisi. Nah, kalau kita menggunakan uji satu sisi, ya untuk regresi uji satu sisi ini, pada saat kita melakukan keputusan atau akan membuat satu keputusan, H0 diterima atau ditolak, itu nilai hipotesis, nilai probabilitas atau nilai p-value atau significance atau apa istilah-istilah yang digunakan oleh pengembang program aplikasi itu harus dibagi dua. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Ya, nah ini saudara-saudara, berikut ini adalah contoh tadi ini datanya. Kemudian ini hasil hitungan. Hasil hitungan ini harus dibaca, harus dianalisis. Nah, hasil hitungan ini harus dibaca, harus dianalisis. Nah, seperti tabel yang terakhir biasanya di print out, itu kita susun suatu regresi. Kita tahu regresi estimasi ini dibangun atau disusun dari mana? Dari ini misalkan. Konstan minus 8,499 kita masukkan di sini. Dan seterusnya koefisien regresi. Nah, ini adalah regresi persamaan regresi estimasi yang dihasilkan dengan hitungan program aplikasi SPSS. Persamaan regresi yang dihasilkan ini harus dibuat analisis. Ya, untuk pembahasan lebih lanjut dari hasil perhitungan atau analisis itu. Ya, kita nanti akan mengenal uji simultan, ya, uji parsial, kemudian penjelasan dari koefisien determinasi. Nah, sekarang ini. Ini uji parsial lebih dulu misalnya. Secara statistik, pernyataan di dalam hipotesis ini itu dilambangkan dengan yang di bawah ini. Ini misalkan ini hipotesis 1, hipotesis penelitian pertama. Pasangan hipotesis statistiknya seperti ini. Beta 1 lebih kecil sama dengan 0, beta 1 lebih besar dari 0. Dan seterusnya. Ya. Bentar, saya sebelum melanjutkan, apakah saya menampilkan
bahan sesuai dengan yang saya omongkan? Sekarang bunyinya Pak Her. betul, Pak. Halo Pak Her. Sudah sesuai? Sudah, Pak. Oke, khawatir kalau seperti tadi saya ngomong beda dengan yang ditampilkan. Halo Pak Her. Ya, Mau tanya. monggo Pak Dodi, Prof. Dodi, silakan. Itu Pak, waktu Pak Her menampilkan tabel, coba kita buka yang tadi Pak Her, ada tabel hasil output pengolahan data. Bentar, Pak. Tolong ditunjukkan. Ini Belum kelihatan. belum kelihatan. Sebentar. Belum. Sebentar. Ini Iya. hasil olahan. Hasil olahan tadi, pertama Pak, yang halaman tadi tabel pertama. Nah ini Pak Her. Mungkin perlu dijelaskan. Tadi ada yang Pak Her, yang lebih lengkap tabelnya. Yang pertama tadi ditunjukkan Pak Her. Mungkin Yang mana ya? yang awal tadi, waktu pertama kali Pak Her menampilkan hasil pengolahan data, itu ada tabel unstandardized coefficient, standardized coefficient, terus ada koefisien beta. Tapi awal. PPT-nya, ini Pak Her. Ini ya. Ya, itu Pak. Ini mungkin perlu dijelaskan Pak Her, artinya. Misalnya contoh Pak, apa bedanya unstandardized coefficient dibandingkan dengan standardized coefficient? Terus apa makna beta di sini atau B di sini, standar error, kemudian beta di bedanya beta di sini dengan beta di sini, katakan begitu. Jadi cara membaca tabel mungkin menjadi lebih jelas. Kalau tadi Pak Her membuat persamaan regresinya sudah benar, tapi cara membaca koefisien, tabel koefisien ini, itu bedanya apa ya antara unstandardized coefficient dengan standardized coefficient. Nah itu artinya cara membaca tabel seperti itu bagaimana? Atau apa artinya, apa maknanya? Terima kasih Pak Her. Ya, sepengetahuan saya itu yang unstandardized coefficient ini yang kita gunakan untuk membuat persamaan regresi. Jadi kalau B di sini itu menyatakan koefisien regresinya, Pak. Iya betul. Ya. Ya. Terus apa bedanya unstandardized dengan standardized, Pak? Nah kalau unstandardized coefficient itu ya kita kembalikan ke pilihan kita di depan tadi, Pak. Ya, kalau pilihan di depan kan ada waktu kita buat analyze, kita kan diminta untuk memilih unstandardized dan standardized coefficient. Enggak. Misalnya pertanyaannya sederhana, Pak Her. Mengapa kita menggunakan regresi itu pakai unstandardized coefficient, bukan menggunakan standardized coefficient? Padahal kalau yang kita berpikir normal ya, itu mestinya yang dipakai yang standar, bukan yang bukan standar. Misalnya hal seperti itu Pak Hari, mohon maaf karena saya dulu membacanya ya sesederhana itu, tapi sebetulnya kalau kita lihat ini kok namanya unstandardized, salah satunya standardized. Kenapa dipakai kok yang unstandardized? Misalnya begitu, Pak Her. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi ini agak rumit ya, Pak Rudi. Kalau saya menggunakan misalkan if-use, ya menggunakan if-use itu kita waktu mau meregres itu diminta membuat jajaran, misalnya variabel dependen, konstan dan seterusnya. Variabel independen di belakang. Nah ini kalau yang standardized coefficient
pemahaman saya ya, kita membuat persamaan tanpa konstan, Pak Dodi. Jadi persamaan regresi yang kita buat itu sebentar. Menjadi seperti ini. Apa namanya? 0,386 X1 minus 0,351 X2 dan seterusnya. Ini malah ke sini lagi. Nah, gitu. Jadi pemahamannya seperti itu. Jadi kita tidak bisa membuat yang apa namanya persamaan regresi dengan konstan seperti yang dituliskan di bagian awal mengenai bentuk umum atau persamaan regresi estimasi itu menggunakan konstan property. Ini tentu saja lain, anunya lain. Saya belum pernah menggunakan yang tanpa konstan ini. Ya itulah yang kadang-kadang kita tuh hanya pakai gitu, tapi nggak tahu kenapa ya yang dipakai kok yang malah unstandardized ya, kok bukan yang standardized ya. Itu hal-hal yang mungkin muncul pertanyaan Pak hari ini. Ya kita dulu kalau saya sendiri ya saya pakai itu hanya karena kebiasaan aja. Teman-teman pakai itu ya kita pakai itu gitu aja. Tapi apa dasarnya nggak tahu itu. Ya. Oke, itu terima kasih Pak. Di program aplikasi Evius ada, Prof. Dodi. Jadi waktu kita mau membuat mau masuk ke proses pengolahan data itu, kamu mau pakai bentuk apa? Misalkan di sana itu ada disuruh menuliskan misalkan Y, kemudian X1, X2, X3. Kembali lagi. X1, X2 ya, X3. Kembali lagi. X3, urut-urutannya seperti itu. Kemudian ya, loh kok mati pen saya sebentar. Drop kalau. Jadi intinya begini, waktu di Evius waktu mau membuat persamaan itu ini bisa dilihat Prof. Dodi. Iya. Ini nanti kalau kita tadi mempunyai variabel independen di sana ditulis Y, X1, X2, X3. Itu yang muncul itu tanpa konstan. Nah, kalau menggunakan konstan Y, C, X1, X2, X3. Itu seperti itu analisis. Nah, yang kita biasa gunakan itu menggunakan formula Y sama dengan B0 plus B1 plus X1 plus B2 dan seterusnya itu. Ya mungkin perlu filosofi teori yang lebih dalam lagi kalau tanpa konstan suatu persamaan. Itu aja. Mungkin yang sering kali kadang-kadang kita kurang dulu saya pakai hanya sekedar pakai, tapi kalau mendalami lebih lanjut sebenarnya ya itu hal-hal yang mungkin perlu diketahui lebih lanjut. Silakan dilanjutkan. Itu ada Pak Fahri mungkin bisa membantu. Pak Fahri malah hilang. Ada nggak Pak Fahri?
Ada senyum itu loh Pak. Nah itu. Ya, setahu saya seperti itu. Kalau apa namanya unstandarized, kita tidak mencantumkan konstan, dan ya kita tidak belum biasa yang menggunakan tanpa konstan. Oke. Oke. Matur nuwun, silakan dilanjut. Ya, baru masuk. Baik, kita kembali ke sini. Kita mempunyai dua cara untuk mengambil keputusan. Yang pertama itu berdasarkan nilai hitung ya, karena ini uji parsial, dan juga membandingkan dengan TKP. Cara yang kedua adalah membandingkan nilai signifikan atau p-value atau PRO dengan tingkat signifikansi. Nah, tadi sudah disampaikan, kalau uji satu sisi, nilai signifikan ini perlu dibagi dua. Tapi kalau tidak dibagi dua sudah kelihatan, ya enggak ada masalah. Kalau misalkan sekarang tingkat signifikansi 5%. Ini nilai kritisnya ya, nilai tingkat signifikansinya 5%. Itu kita bandingkan dengan ini, ternyata nilai signifikannya lebih kecil dari 5%. Lalu keputusannya menolak H0 atau tidak menerima H0. Kesimpulannya berpengaruh positif. Nah, saya ingin kembali ke hipotesis ini lagi, bahwa kata berpengaruh itu tidak jelas. Artinya tidak jelas itu bisa berpengaruh positif, bisa berpengaruh negatif. Sehingga kalau kita membuat suatu hipotesis penelitian, itu lebih baik secara eksplisit disampaikan apakah berpengaruh positif ataukah berpengaruh negatif. Itu saran saya. Nah, ini sudah cukup untuk uji parsial. Sekarang uji simultan, uji model. Ya, uji model. Kita sudah dimanjakan zaman sekarang, zaman saya, zaman Prof. Dodi, Pak Al-Ghifari, dan lain sebagainya itu, yang namanya F itu harus menghitung dengan kalkulator. Sekarang sudah dihitungkan. Rumusnya rumit. Nah, lebih mudah lagi, kita tinggal membandingkan antara tingkat signifikansi dengan signifikan yang dihasilkan hitungan program aplikasi itu. Ya, sehingga kalau uji hipotesisnya seperti ini, H0-nya tidak mampu menjelaskan secara simultan terhadap variabel dependen SP, kemudian tingkat signifikansinya 5%, nilai signifikannya 0, lebih kecil dari itu, kita putuskan menerima HA. Dan kesimpulannya modelnya itu baik. Nah, saudara-saudara, tadi di uji parsial itu kita menyimpulkan ini. Menyimpulkan ROE berpengaruh positif, BS berpengaruh positif, dividen berpengaruh positif. Artinya HA kita terima semua. Nah, kemudian apa namanya? Uji model, uji simultan, uji F juga menghasilkan hal seperti itu. Maaf ini ya, mungkin ada yang berbeda dengan saya. Kita di depan sudah menghasilkan suatu persamaan regresi. Ini. Nah, pada saat
kita menghadapi ditanya misalkan oleh penguji. Kalau misalkan ROE sekian, GS sekian, div sekian, SP-nya berapa? Jadi kita masukkan angka-angka itu lalu ketemu SP. Sekali lagi ini pendapat saya pribadi dan saya berdasarkan baca-baca dari buku. Itu kita bisa lakukan kalau ini. Kalau semua koefisien regresi itu signifikan. Kalau tidak, kita sebetulnya tidak bisa menentukan nilai SP. Kenapa begitu? Karena misalnya ini, koefisien regresi 1,049 ini dianggap sama dengan 0. Misalnya, kita tidak bisa menentukan nilai 1,049 kalikan dividen. Misalkan ini berapa? 1000 atau berapa? Tidak bisa. Karena apa? Karena ini dev ini dianggap sama dengan ini 1,049 ini dianggap sama dengan 0. Jadi tidak bisa digunakan untuk prediksi. Ya. Jadi itu pendapat saya dan berdasarkan bacaan yang saya. Jadi hati-hati kalau membuat nilai prediksi, syaratnya modelnya harus bagus dan uji parsial semua signifikan. Oke. Kemudian yang terakhir bisa ya R² itu menunjukkan kalau kita menemukan 0,49 itu 87,4%. Variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh hubungannya dengan variabel independen. Sisanya dijelaskan oleh yang lain. Saya kira ini menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel independen dengan dependen. Baik. Nah, itu tadi contoh penggunaan SPSS di data sekunder. Kita akan melihat contoh penggunaan data program aplikasi SPSS untuk mengolah data primer. Seperti tadi saya sudah sebutkan bahwa variabel-variabel di dalam analisis data primer itu dikonstruk, dibentuk atau dihasilkan berdasarkan pernyataan yang ada di kuesioner. Misalkan ini ada kualitas produk, ini dibentuk dari pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian layanan LY1 sampai dengan LY6. Kemudian variabel dependen kepuasannya sampai 6 juga. Ini adalah variabel primer, variabel untuk data primer. Nah, menurut bangunan teori dan penelitian terdahulu, bunyi hipotesisnya seperti ini. Kalau kualitasnya bagus, kemudian layanannya bagus, itu mestinya kepuasannya juga tinggi. Jadi mempunyai hubungan yang positif. Nah, sekarang kalau misalkan datanya kita olah dengan program ini, kita harus menguji validitas dulu. Artinya, apakah pertanyaan-pertanyaan yang tadi, misalkan K1, KU1, KU2, dan seterusnya, LY1, dan seterusnya itu betul-betul menjadi komponen yang menentukan nilai variabel itu, ya, kualitas, layanan, dan juga kuasa. Itu diuji validitasnya dulu. Ya, diuji validitasnya dulu. Kita tahu hasilnya bisa dilihat di sini. Semua pertanyaan untuk variabel ini tandanya bintang. Tanda bintang itu
ada kekuatan ini. Ini mempunyai, ini kurang lengkap nih. Bintangnya mestinya 3. Kalau 0,00 signifikannya itu biasanya tanda bintangnya 3. Nah, kalau apa namanya 2 itu lebih ini. Biasanya kalau 2 itu 5%. Kalau 1 itu biasanya 10%. Ya. Kalau 3 itu kuat sekali karena 0,1%. Jadi ini menunjukkan bahwa valid. Ya, oke. Kemudian data itu juga perlu diuji reliabilitas. Kita tahu bahwa kalau responden yang mengisi data itu tidak serius, misalkan saya mendapatkan kuesioner terus saya sedang repot banget, saya tidak berpikir panjang, ya mungkin modelnya diagonal, ya asal saja, misalkan dari nomor 1 kiri terus paling kanan yang paling tinggi, atau satu semua, atau tengah semua, atau paling atas semua. Nah, ini menunjukkan bahwa kadang-kadang tidak tahu apa namanya kuesioner yang baik itu menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif. Seperti dulu waktu saya S2 membuat kuesioner itu juga ada kalimat negatif. Itu bahasa Jawanya menjagani. Kalau misalkan ada responden yang ngawur itu kelihatan. Harusnya di kanan, dia jawabnya di kiri. Kalau konsisten dengan jawaban-jawaban yang di atasnya. Nah, ini reliabilitas itu untuk menguji konsistensinya dari responden. Nah, ada ukurannya 0,6. Oke. Itu untuk reliabilitas. Nah, kembali ke apa namanya tadi, uji simultan. Ya, kalau sudah seperti ini, itu sudah apa namanya, seperti waktu kita melihat pengujian yang di atas tadi. Artinya apa? Artinya variabelnya sudah tidak lagi menggunakan pernyataan atau pertanyaan yang sifatnya satu, dua, dan seterusnya. Tapi sudah satu nama, kualitas, kemudian layanan, kemudian kepuasan. Nah, itu dibentuk dari tadi itu, saya katakan dari masing-masing pertanyaan atau pernyataan itu. Nah, kemudian sekarang bentuknya itu merupakan rata-rata dari nilai itu. Variabel dari kualitas, variabel dari layanan, variabel dari kepuasan, itu rata-rata dari masing-masing pernyataan. Oke. Nah, kemudian ini uji parsial, uji seperti tadi berpengaruh positif, ya. Nah, kalau seperti ini sudah kelihatan tidak perlu dibagi 2. Ya, 5%-nya lebih signifikannya ini lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 5%. Oke. Baik, itu mengenai penggunaan SPSS untuk data primer dan data. Tadi di depan saya mengatakan kalau regresi estimasi yang dihasilkan itu yang pertama dapat digunakan untuk mengestimasi variabel dependen. Nah, yang kedua itu dapat digunakan untuk mengestimasi probabilitas. Nah, ini yang gunakan, ya, yang digunakan itu adalah regresi biner. Kenapa regresi biner? Karena regresi biner itu sebetulnya hasil persamaan regresi yang dihasilkan itu adalah bentuk ini, bentuk persamaan probabilitas. Nah, ini, ya, bentuk persamaan probabilitas. Ini adalah
apa namanya nilai-nilai yang dihasilkan atau diambil dari ini, dari apa namanya koefisien, tabel koefisien. Ya. Oke. Jadi bukan apa namanya prediksi dari 01 atau nilai binernya itu, ya bukan, ya tingkat kedisiplinannya itu bukan itu, bukan nilai disiplinnya lalu berapa kalau dimasukkan apa namanya variabel independennya, bukan itu, tetapi kemungkinan bahwa dia akan disiplin itu dihitung dengan probabilitasnya. Ya, oke. Nah, coba sekarang saya ingin menunjukkan sebentar. Bukan ini, maaf, keliru. Mana ya? Nah, misalnya ini saya mempunyai data seperti ini. Misalnya mempunyai data seperti ini, variabel dependennya sudah bisa dilihat ya. Halo? Tampilan di layar sudah beda ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Misalkan, nah ini yang kadang-kadang susah dipenuhi ini. HER itu menyarankan datanya untuk apa namanya biner itu 100 atau lebih. Saya coba cari data yang 100 ya, supaya nanti dihasilkan moga-moga baik. Sebab kalau saya coba dengan data yang sedikit itu ternyata memang amburadul. Nah, ini kalau kita sudah mempunyai data seperti ini, variabel dependennya misalnya Y yang dipengaruhi oleh X1 dan X2, ya, kemudian kita olah. Nah, ini kita olah, kemudian regression. Nah, ini kita pilih yang biner. Regression yang biner. Biner mana? Nah, biner logistik. Sama seperti tadi, variabel dependennya kita masukkan ke sana. Kemudian variabel independen kita masukkan di covariant. Nah, oke, kemudian optionnya, nah kita akan melihat ini nanti. Nah, ini nanti akan apa namanya berproses untuk menghasilkan suatu hitungan berikutnya setelah variabel independen dimasukkan. Ini iteration history. Oke. Kemudian sudah, nah ini print out-nya seperti ini. Ini yang di atas itu apa namanya print out tadi ya. Ini print out yang di atas tadi saya lupa hapus. Ini mulai dari sini. Nah ini seperti yang tadi sudah kita lakukan, itu kita juga ini juga apa namanya ada tahapan-tahapan untuk membuat analisis. Oke. Nah, saya belum mempersiapkan analisis hasil hitungan ini, tapi ada data lain yang diulah, bagaimana menganalisis untuk apa namanya regresi biner. Ya, tapi saya tadi ingin menunjukkan kalau
kita mengolah data biner itu seperti apa? Mudah. Kalau saudara pernah menggunakan SPSS, saudara buka aja. Analyze, regression, logistik biner. Udah. Ya, hanya nanti kalau ada variabel dummy di dalam variabel independen itu, kita perlu menambahkan ini. Tapi itu kalau ada variabel dummy di variabel independen. Tadi sudah ada tapi saya lewati. Nah, ini variabelnya dimasukkan. Nanti ada kategorical kalau ada variabel dummy yang ada di ini. Nah, ini dimasukkan di sini. Misalkan di sini itu adalah yang nolnya 1 itu kita ini masalah diterima atau tidak tadi kalau nggak salah. Ya. Itu mungkin misalkan jenis kelamin ya, jenis kelamin itu sebagai kategorical. Nah, itu ditambahkan di sini. Kalau variabel independennya tidak memuat variabel dummy, kita tidak perlu memasukkan. Baik. Nah, kita sekarang kembali ke bagaimana membuat analisis dari hasil hitungan ini. Hasil hitungan regresi biner. Regresi biner. Nah. Bentar. Ya, jadi variabel dependennya adalah disiplin, tidak disiplin. Variabel independennya misalkan masa kerja. Nah, itu ini ada printout omnibus test untuk kemampuan variabel independen menjelaskan perubahan variabel dependen. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa ini omnibus test itu seperti uji model. Seperti uji model, uji F. Ya, kalau hipotesis 0 kita tolak atau tidak diterima atau menerima hipotesis alternatifnya, artinya model bagus. Nah, ini di dalam regresi biner itu namanya tesnya adalah omnibus test of model koefisien. Ya, kalau di regresi biasa seperti di muka itu menggunakan uji F. Nah, kemudian bukan uji ini. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu menganggap penjelasan koefisien determinasi R² itu uji. Jadi di subjudul itu dituliskan uji koefisien determinasi. Bukan uji, kalau uji itu ya diuji, diterima atau ditolak. Nah, itu dasarnya adalah menggunakan tingkat signifikansi dan signifikans atau probabilitas. Nah, di dalam urean penjelasan koefisien determinasi itu tidak ada uji, maka subjudulnya kita tidak gunakan uji R². Ya, kadang-kadang malah seringkali mahasiswa menuliskan uji R² itu keliru, bukan uji, tapi penjelasan mengenai koefisien determinasi. Nah, sama seperti koefisien determinasi, yang dipakai adalah R², itu semakin besar, itu menunjukkan kekuatan penjelasan variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat, semakin kecil semakin lemah. Jadi, ya, kemudian untuk yang uji yang lain sama, uji yang parsial sama. Uji parsial kita gunakan
variabel di dalam persamaan tergantung dari ini tingkat signifikansinya bagaimana ya. Nah, ini lebih kecil dari tingkat signifikansi. Kalaupun dibagi dua lebih kecil lagi. Jadi masa kerja berpengaruh positif terhadap disiplin. Oke. Nah, ini penjelasannya. Kemudian, nah ini tadi saya sudah sebutkan bahwa yang penting kita mencari nilai probabilitas untuk uji biner itu. Ya, untuk uji biner di kelas saya itu saya sudah berikan format di Excel bagaimana menghitung probabilitas ini. Ya, kalau saudara menggunakan format Excel sangat mudah. Nah, sama sebetulnya ya, saudara-saudara, sama sebetulnya probabilitas ini juga baru bisa diprediksi apabila koefisien regresi itu signifikan. Kebetulan ini hanya 1 dan signifikan, jadi bisa kita lakukan prediksi dari nilai probabilitas. Nah, kalau kita masukkan nilai masa kerja, misalkan berapa masa kerjanya? Masa kerjanya kita masukkan 20 tahun gitu. 20 tahun ketemu probabilitas 0,4095 atau 40,95%. Ya. Artinya apa? Artinya orang yang memiliki masa kerja 20 tahun untuk disiplin itu kemungkinannya adalah 40,95%. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah yang membedakan antara regresi biasa dengan regresi biner. Kita menggunakan probabilitas untuk memprediksi kemungkinan variabel dependen itu terjadi. Ya. Tanya Pak Her. Silakan, Prof. Dodi, monggo. Di situ dikatakan besarnya probabilitas disiplin jika masa kerja 20 tahun itu ketemu angka 40,95%. Itu artinya apa, Pak? 40,95 itu kan angka persentase di bawah 50%. Itu termasuk signifikan atau bukan? Matur nuwun. Terima kasih Prof. Dodi. Jadi kalau saya jawab, sebetulnya tidak bisa jawab saya. Kenapa? Karena ini tidak ada hubungannya dengan signifikan, Prof. Dodi. Jadi artinya apa itu? Ya, kalau ketemu probabilitas 40,95%, itu artinya seseorang yang mempunyai masa kerja 10% untuk disiplin, artinya nilai disiplinnya 1. Kan tadi di depan disiplin itu variabel dependen, kemungkinannya nilainya hanya 0 dan 1. 0 itu tidak disiplin, 1 itu disiplin. Jadi di sini 40,95% itu artinya kemungkinan orang yang masa kerjanya 20 tahun ini, disiplin itu adalah 40,95%. Jadi kalau ditanya itu baik atau buruk, ya jawabnya jelas kurang dari 50%. Itu menurut statistik loh, Prof. Dodi. Iya, betul. Ini loh. Nah, itu artinya disiplin atau bukan, Pak? Ya, kalau disiplin itu ya idealnya kalau kemungkinan, jadi kemungkinan itu idealnya ya lebih dari 50%. Kalau kurang dari 50% ya tidak baik. Ya, kira-kira kalau gitu. Misalkan ketemunya probabilitasnya 99%, itu masa kerjanya 35 tahun misalnya. Nah, semakin tinggi toh? Ya. Berarti kalau orang yang mempunyai masa kerja 33 tahun, kemungkinan disiplin itu tinggi, 99%. Nah, apalagi kalau ini masa kerjanya misalkan 5 tahun, mesti P-nya lebih kecil lagi. Ya, gitu. Itu jadi ini bukan Prof. Dodi. Jadi bukan signifikan atau tidak.
Ini ya probabilitas itu hanya dugaan kemungkinan terjadinya nilai variabel dependen, yaitu Intinya antara 0 dan 1 lah kira-kira gitu ya. oh iya, Ya, ya. Oke. Makanya kemarin waktu pilihan ganda ini mahasiswa mungkin ada yang apa namanya ikut. Saya kan nggak mungkin nyuruh mahasiswa ngitung probabilitas itu, Prof. Rodi. Tetapi tetap saya keluarkan di ujian pilihan ganda. Nah, ujian pilihan ganda, pilihan yang saya berikan A, itu yang benar, A itu yang benar, 0,31 sekian gitu. Atau 31, sekian persen. Yang lain itu 1,31. Yang lain lagi minus 1, sekian. Yang lain lagi minus 0,3. Nah, probabilitas lebih besar dari 1 kan tidak mungkin, Prof. Rodi. Ya. Jadi mahasiswa yang pintar nggak mungkin ngitung. Kalau mahasiswa yang rada pintar ya mungkin ngitung. Padahal ini kalau dihitung lama loh ini, kalau nggak punya rumus. Oke, Jadi Pak. betul. Jadi hanya betul seperti yang dikatakan Prof. Rodi. Jadi kemungkinan itu 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0 berarti ya semakin tidak mungkin terjadi di dalam. Oke. Terima kasih. Ini memang bedanya apa namanya regresi biner ini. Dan saya seperti tadi saya sampaikan, saya belum pernah menemukan yang mahasiswa S1 maupun S2 yang pakai ini, Prof. Oke. Prof. Jadi ajari mahasiswa suruh itu. Oke, makasih Pak. Biner ini menarik loh, saya belum pernah menemui. Oke. Monggo, kalau yang lain mau menambahkan, mau ini Pak Fahri silahkan loh Pak Fahri. Yang lain juga monggo silahkan menambahkan untuk pengayaan kita semua. Saya menambahkan ini ganjil Pak. Halo? Halo. Ya, didengar. Oke. Jadi mungkin saja dengan menggunakan regresi tadi menemukan nilai P-nya itu lebih dari 1 atau kurang dari 0. Kalau itu terjadi, maka asumsinya kalau P-nya sama dengan 1. Tapi kalau misalnya P-nya ketemu itu minus kurang dari 0, maka asumsinya sama dengan 0. Nah, itu kelemahan dari logistik ya, binary. Lalu ini kan probability ya, binary probability logistik. Nah, kalau misalnya menghindari agar tidak sampai 1 atau kurang dari 0, lalu menggunakan eksponensial. Jadi ada nanti mode eksponensial. Kayaknya seperti itu Pak, yang pernah saya baca. Saya belum pernah mencoba juga. Dan saya juga belum pernah menemukan P-nya itu sampai minus atau plus. Itu aja Pak, pengalaman aja. Terima kasih Pak. Kalau saya sebagai belum pernah membaca ya, itu secara detail ada persamaan eksponensial. Rumusnya itu kan P sama dengan E pangkat ruas kanan Pak Fahri. Dibagi 1 plus E pangkat ruas kanan. Nah, itu kalau logika saya karena ada angka 1, nah ini mesti lebih kecil dari 1. 1 ya. Logika saya. Jadi berbelok ya. Ya, jadi kalau sampai ini logika saya loh. Kalau sampai ketemunya tadi itu lebih besar dari 1 atau negatif, kemungkinan salah hitung. Ya, mungkin betul ya. Kalau ini loh, melihat dari persamaan ini loh. Kalau logika saya Pak Fahri, itu yang namanya probabilitas untuk uji biner ya, itu mestinya tidak mungkin ketemu angka di bawah 0 atau lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 1 karena sudah dibatasi biner itu 0 dan 1. Iya, betul. Jadi rasanya loh ya, tidak mungkin terjadi ketemu angka minus lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 1. Itu logika
sederhana saya. Matur nuwun. Iya, ya. Betul, Pak. Kalau Saya probabilitas tambahkan seperti sedikit itu ya, sering, Pak. supaya nanti kalau ketemu negatif atau lebih dari satu itu pertanyaannya cukup besar itu. Iya. Kenapa? Karena ini pangkat sesuatu, berapapun pangkatnya ini, bahkan negatif, itu adalah bilangan positif. Iya. Dibagi bilangan positif ditambah satu. Harus mesti positif, Pak. Tidak mungkin negatif. Dan Makanya. mesti kurang dari satu, karena ini penyebutnya lebih dari yang membilangnya. Itu Tapi logika diantaranya- saya.